Halo sobat semua, bertemu lagi dengan saya Cowboy 7. Kali ini saya akan bercerita sedikit tentang sebuah film motivasi yang disutradarai oleh Bill Paxton. Film ini dibintangi teman saya satu SMP. Cuman dia beruntung karena sejak kelas 2 SMP dia pindah ke Amerika ikut keluarganya. Sedangkan saya masih berkebun bersama keluarga saya. Bercanda guys. Tokoh utama di sini adalah Shia LaBeouf yang memerankan tokoh Francis Outmead sebagai pegolf di kehidupan nyata. Dan di film ini menceritakan kisah kemenangan Francis di turnamen golf America Open pada tahun 1913. Di sini dia mengalahkan Verdon yang adalah idolanya sejak kecil. Pada awal abad ke-20, olahraga golf didominasi oleh pegolf Inggris dan belum memegang kendali kuat untuk olahraga dunia. Permainan ini pun dipandang sebagai permainan elit, permainan untuk orang kaya dan konglomerat semata. Para pegolf yang digambarkan dalam film ini semuanya tokoh sejarah asli dalam olahraga. Oke, mari kita masuk ke alur ceritanya. Film ini diawali di suatu tempat, tepatnya di Inggris pada tahun 1879. Di sini diperlihatkan sebuah kediaman yang dihuni oleh keluarga Verdon bocil. Mereka didatangi oleh beberapa orang yang berniat membangun sebuah lapangan golf di dekat kediaman rumahnya. Film langsung mengarah ke kota Brooklyn, tahun 1900. Scene ini menampilkan peran utamanya Francis. Francis bocil dan keluarganya tinggal bersebelahan dengan lapangan golf. Di masa kecil, dia bekerja paruh waktu di klub golf depan rumahnya sebagai caddy. Caddy di sini diartikan orang yang bekerja membawa tas berisi peralatan permainan golf, sekaligus memberi saran tentang permainan serta dukungan moral untuk pemain yang dilayaninya. Lama-kelamaan, dia sadar bahwa golf adalah hal yang sangat menarik baginya. Tapi dia disadarkan realita bahwa pada tahun itu, kasta masih menjadi sebuah persoalan bagi masyarakat pada umumnya. Dan golf termasuk olahraga yang hanya dimainkan oleh para bangsawan. Saat sedang bekerja menjadi caddy, di rerumputan ia menemukan bola golf yang bertuliskan nama Verdon. Dia pun sangat penasaran dengan Verdon. Waktu makan siang bersama keluarga, Francis membaca sebuah artikel tentang Verdon. Tapi ayahnya langsung menegurnya dan berkata bahwa yang bisa bermain golf hanyalah orang kaya dan bangsawan. Sedangkan kita hanyalah kasta rendah. Tapi ibunya tetap mendukung Francis untuk bermain golf. Francis sangat menyukai permainan golf. Sampai waktu tidur pun ia main golf di dalam kamarnya. Lalu pada suatu hari, ibu mengajaknya ke pasar dengan bermaksud membawa Francis ke pusat keramaian yang dihadiri oleh Verdon. Dan di sini Verdon mengajarinya teknik dasar pukulan golf. Dari sini Francis gilang bukan kepala, hingga ia lebih giat berlatih golf di rumahnya, sampai ketahuan ayahnya. Beralih ke scene Francis sudah beranjak muda. Seperti biasanya, ketahuan ibunya berlatih tiap malam di kamarnya. Keesokan harinya, Francis bekerja seperti biasa menjadi caddy seorang pegolf amatir yang namanya Andre. Dan di sini Andre menyuruh Francis untuk bermain bersamanya. Inilah pertama kali seseorang mengajak orang miskin bermain golf. Francis langsung bersemangat memukul bolanya. Di sini dia terlihat salah seorang bangsawan tua, namanya Godin. Francis pun gugup hingga tidak bisa memukul bolanya. Saking takutnya Francis ke Godin karena akan memarahinya karena perbedaan kasta tersebut. Tapi di sini Godin bermaksud lain. Dia sudah mengamati permainan Francis yang hebat. Godin dan Andre pun menjumpainya dan mengajak Francis untuk mengikuti kejuaraan amatiran bulan depan. Tapi dengan syarat harus mendapat izin dari komite golf di sana.
Keesokan harinya, dia bersama Andre mendatangi kantor komite golf dan bermaksud mendaftar. Tapi saking terkejutnya anggota komite golf karena Francis yang seorang kedit dari kasta rendah berani mendaftar, akhirnya mereka memberikan syarat untuk mengikutinya dengan membayar biaya pendaftaran $50. Dan syarat kedua membutuhkan seorang anggota golf kasta atas untuk sponsornya. Akhirnya Francis pun setuju dengan persyaratan itu karena yang akan menjadi sponsornya adalah Andre. Francis pun ingin meminjam uang kepada ayahnya $50 untuk biaya daftar, tapi ayahnya sangat marah dan akhirnya ayahnya pun meminjamkan uang $50 dengan membuat perjanjian dengan Francis jika Francis kalah dan dia harus melupakan golf dan bekerja keras, berdagang, lanjut kuliah agar bisa mencari uang tanpa memikirkan golf. Francis pun menyetujuinya. Pada suatu malam, dia diundang ke sebuah acara yang dihadiri oleh para peserta golf yang sudah mendaftar. Dan tiba-tiba di sana ia didatangi oleh seorang wanita bangsawan yang tidak ia kenal. Dan wanita itu mengaku bahwa ia dikejar oleh seorang pria yang ingin mendekatinya. Tapi si wanita tidak menyukainya. Hingga akhirnya ia meminta bantuan pada Francis untuk berpura-pura mengajaknya berdansa. Perkenalan pun terjadi. Si wanita bernama Sarah. Setelah lama berbincang dengan Sarah, Francis pun berdansa bersama Sarah. Pertandingan kualifikasi pun tiba, tapi di sini Francis gugur karena di pukulan terakhir ayahnya tepat berada di depannya dan ia pun gugup, gemetar dan takut kalau menang ayahnya akan sangat marah kepadanya. Hingga akhirnya dia kalah. Semua peserta pun mengejeknya dan berkata bahwa Kedit tidak pantas berada di sini. Francis pulang ke rumah dengan wajah sedih, hingga ibunya pun ikut sedih dengan kekalahan anaknya. Akhirnya ia pun menempati janji ayahnya dengan bekerja dan tidak lagi bermain golf. Di scene lain, memperlihatkan Verdon sang juara Inggris yang sudah pensiun dipaksa oleh komite golf untuk mengikuti kejuaraan Amerika Open karena pada saat itu orang Inggris lainnya tidak ada yang bisa bermain di kejuaraan besar sebagus Verdon. Dan berkaca dari latar belakang Verdon yang pernah menjadi juara di negara lain dahulunya, maka mereka memilih Verdon untuk mewakili Inggris. Verdon pun menyetujuinya dengan syarat dia butuh seorang partner yang diikutsertakan bersamanya. Dan Verdon pun memanggil temannya seorang pegolf profesional yang sudah lama pensiun juga, namanya Ted Ray. Verdon pun mengajak Ted Ray ikut bersamanya ke turnamen Amerika Open. Scene beralih ke Francis yang sedang bekerja didatangi oleh Andre dan seorang komite golf yang namanya Tuan Watson dengan maksud mengajak Francis mengikuti kualifikasi untuk Amerika Open yang dilaksanakan 2 minggu lagi. Di sini, Francis tidak tahu kalau namanya sudah didaftarkan Andre di babak kualifikasi. Andre bermaksud mendaftar seorang amatiran untuk menambah banyak peserta dari Inggris yang mengikuti turnamen tanpa berharap lebih dari Francis. Mereka mengatakan bahwa Verdon dan Ted Ray juga ikut serta di kejuaraan Amerika Open. Tapi dengan berat hati, Francis menolak ikut serta karena dia sudah berjanji dengan ayahnya dahulu bahwa dia tidak akan menyentuh golf lagi. Dan dia pun berkata bahwa dia sudah lama tidak bermain golf. Dia meminta maaf kepada Andre yang sudah datang mencarinya. Akhirnya Andre pun pulang. Pada suatu hari, dia melihat Verdon yang sedang mengikuti sesi perkenalan di sebuah acara. Dia pun menghampirinya dan langsung menemui Tuan Watson dan Andre yang berada di sana untuk menarik lagi ucapannya. Dia dengan antusias berharap agar Watson bisa mendaftarkannya kembali. Si Watson pun dengan gembira menerima Francis kembali. Francis pun berlatih teknik pukulan lebih detail diajari oleh Watson yang sudah sangat senior. Francis pun berlatih sangat giat, memukul, mengayun, gerak, langkah semuanya harus dikuasai Francis.
Hari kualifikasi pun tiba. Francis bermain dengan sangat apik. Watson pun mengucapkan selamat karena Francis berhasil lolos dan berhak mengikuti turnamen America Open, berjuang bersama senior-seniornya termasuk Verdon dan Ted Ray mewakili Inggris di kejuaraan. Saat acara sesi perkenalan, para peserta turnamen di sana diperkenalkan juara bertahan profesional dari Amerika, namanya Mr. John. Dengan sombongnya dia berkata bahwa Verdon sudah tua dan tidak layak lagi mengikuti turnamen ini. Dan dia pun berkata bahwa masanya Verdon sudah usai karena dia sudah lama sekali tidak bertanding. Kejuaraan ini dialah yang akan memenangkannya. Hari pendaftaran ulang pun tiba. Di sini si Kedit Francis mengkhianatinya karena dia dibayar lebih untuk menjadi kedit peserta lain. Sedangkan upah yang diberikan Francis tidaklah banyak, hingga Francis pun bingung mencari kedit yang lain yang mau menerima upah sedikit. Tiba-tiba dia dipanggil oleh temannya Jack yang datang menonton bersama adiknya, Eddie. Francis pun meminta bantuan Jack untuk menjadi keditnya. Dengan senangnya, Jack menerima ajakan Francis untuk jadi kedit di kejuaraan besar. Malam harinya, Francis pun pulang ke rumah. Langsung disambut ayahnya yang sudah menunggu Francis. Ayahnya yang sudah mengetahui Francis ikut turnamen ini dari berita di koran langsung memarahinya dan menyuruhnya mundur, menempati janjinya dahulu dan dengan fokus bekerja. Tapi Francis tetap pada pendiriannya, dia menolak, hingga ayahnya mengancam, selesaikanlah turnamen ini dan setelah itu kemasi barang-barangmu dan keluar dari rumah. Francis tidak menolak, dia bersedia diusir asal bisa ikut turnamen ini. Hari pertandingannya ditunggu-tunggu pun tiba. Francis yang sedang menunggu keditnya datang pun gelisah, karena cuma dia yang belum ditemani kedit. Dia pun mendengar ada suara yang memanggil namanya, dan ternyata yang memanggilnya adalah Eddie, adiknya Jack yang diajak menjadi keditnya kemarin. Eddie melaporkan bahwa Jack ditangkap saat razia bolos sekolah. Seketika, Eddie pun memohon untuk dijadikan keditnya Francis di turnamen ini. Eddie meyakinkan Francis bahwa walau dia masih kecil, tapi dia sanggup membawa perlengkapan golfnya Francis saat bertanding. Francis pun merasa kasihan ke Eddie dan dijadikanlah Eddie keditnya di turnamen, hingga membuat orang-orang sekitar menertawakan si Eddie karena dia masih di bawah umur dengan memikul perlengkapan golf yang berat. Pertandingan pun dimulai, babak demi babak dilalui Francis. Walaupun Eddie masih kecil, Eddie lah yang menyemangati Francis selama pertandingan berlangsung. Hari pertama pun diselesaikan Francis di peringkat 26. Hari demi hari peringkatnya pun terus membaik. Di pertandingan berikutnya, Sarah menitipkan jimat kepada Francis melalui Eddie, tapi Eddie menyimpannya, tidak memberitahukan Francis agar Francis fokus ke pertandingan. Hari demi hari, Eddie terus tancap gas dengan memperbaiki peringkat di papan skornya. Saingan berat sang juara bertahan yang terlalu sombong, namanya Mr. John pun gugur. Ronde selanjutnya, Verdon dan Ted Ray sudah mengamankan posisi 1 dan 2, sedangkan Francis yang masih belum memastikan lolos ke posisi 3 menyisakan 1 pukulan terakhir. Babak menegangkan pun terjadi. Semua penonton sudah tidak percaya lagi jika Francis bisa masuk babak playoff dengan hanya menyisakan 1 pukulan terakhir. Di sini, Eddie teringat akan jimat yang dititipkan Sarah kepadanya. Eddie pun memberikan jimat keberuntungan itu kepada Francis, dan yang terjadi, Francis bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Penonton pun bergembira dibuat bangga olehnya. Berita pun heboh. Halaman utama berita semua membicarakan Francis si amatiran melawan 2 pegolf hebat. Verdon adalah sang juara bertahan Inggris dan si Ted Ray sudah terbukti kehebatannya. Babak playoff pun dilangsungkan keesokan harinya. Di sini, ayah Francis sudah mulai melunak dan bangga terhadap prestasi anaknya. Babak playoff dimulai.
dengan Ted Ray pun gugur hingga menyisakan Francis dan Verdon di final. Penonton pun terus menyemangati Francis untuk menang. Hingga babak terakhir, Francis dan Verdon mau usai, mereka masing-masing menyisakan satu pukulan terakhir dengan kandidat kuat kemenangan dipegang Verdon. Di pukulan terakhir, Verdon juga tidak bisa memasukkan bolanya, padahal jaraknya cuma beberapa sentimeter dari lubang. Dan apa yang terjadi? Francis pun dengan pukulan yang agak jauh memukul bolanya dengan tangan gemetar dan bolanya masuk dan Francis pun menjadi juara. Selebrasi pun terjadi, semua penonton bersorak ria hingga ibunya meneteskan air mata bahagia. Sarah pun meluapkan kegembiraannya dengan selebrasi bersama seluruh penonton yang hadir di situ. Saat hanyut dalam selebrasi, ayahnya pun berada di situ. Francis pun terharu melihat ayahnya yang mendukungnya. Walaupun ayahnya tidak terlihat dari awal pertandingan, tapi itu sudah cukup membuat Francis bahagia. Cerita selesai. Film ini mengajarkan kita bahwa apabila kita mengerjakan suatu hal, maka kerjakanlah satu demi satu dan fokuslah pada pukulan yang sedang dihadapi. Berkali-kali pukulan gagal dalam golf terjadi karena bayangan masa lalu yang menghantui sebelum memukul. Merasa gugup karena dilihat oleh orang yang terkenal, berharap tinggi sebelum memukul. Karena itu dapat menghasilkan pukulan terbaik. Seorang teman juga diperlukan untuk menjaga fokus kita. Dalam film ini, Eddie Sangkedila yang berperan untuk menjaga fokus Francis. Dia banyak mendorong semangat, memberikan masukan, dan yang pas dengan sikon. Dan pastinya juga sangat loyal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.